长生不死。纪灵大人，提笔之毒，还手。你快说！我的手段。恐怕你也请。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 194. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao memasuki kembali ke tempat dari kerangka kegelapan, yang di sana Xiao dikejar oleh makhluk misterius yang pada akhirnya Shihao bisa melarikan diri dengan ia memanfaatkan adanya makhluk misterius lainnya yang terjebak di dalam kerangka, membuat mereka saling bertarung dan Shihao mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Yang setelah Shihao keluar dari sana, roh primordial anak kegelapan berniat untuk menghabisi Shihao. Untungnya Shihao bisa melawan dan sampai menghajar anak kegelapan itu sampai musnah. Dan juga waktu Shihao memasuki dunia kerangka kegelapan, adanya penetua lengan 8 yang menolong Shihao dari serangan anak kegelapan. Singkatnya, Shihao memasuki dunia ujian ke-10 yang di dalam sana Shihao menemukan cairan guntur emas yang mengandung esensi kehidupan sangat kental, dan Shihao mengonsumsinya serta membawa beberapa pulang cairan guntur itu diberikan kepada teman-temannya Shihao dan juga penetua lengan 8. Tetapi para anggota dari aliansi surgawi sangat iri dengan hal tersebut dan ingin mendapatkannya dari Shihao. Untungnya penetua lengan 8 melindungi Shihao, dan juga kemarin penetua lengan 8 mengantarkan Shihao ke tempat pohon wilau. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao yang berada di tempat dari perkumpulan Pulau Jiwa, yang di sana mereka sedang melakukan sebuah pesta bersama dengan penetua lengan 8 dan juga perwakilan dari dua aliansi yang berbeda. 不古魔族必鼎力相，小道友乃人中，此乃古魔族的。 Yaitu pertama adanya berasal dari klan kuno, yang di sini ketua klan kuno memperkenalkan dirinya kepada Shihao sebagai anggota klan kuno yang memiliki kehormatan yang cukup tinggi di Immortal Ancient ini, dan juga ia ingin sekali bekerja sama kepada Shihao. Jika Shihao menerima kerjasama mereka, maka klan kuno akan memberikan jaminan kepada Shihao kalau ia akan setia kepada Shihao, akan menjadi aliansinya Shihao, membantu Shihao jika Shihao berada dalam kondisi kesulitan. Yang setelah itu pun juga penetua lengan 8 memperkenalkan anggota klan lainnya yang disebut dengan klan Lieren. Ketua klan Lieren memperkenalkan dirinya kepada Xiao juga, dan juga memberikan tawaran-tawaran kepada Shihao seperti anggota dari ketua klan kuno yang mengatakan kalau mereka akan menjadi aliansi yang baik jika Shihao mau bekerja sama dengan mereka. Yang tidak hanya itu, ketua klan Lieren juga memberitahu kalau di tempat mereka banyak sekali hiburan yang mungkin akan disukai oleh Shihao, seperti contoh tanaman obat mujarab dan juga banyak wanita cantik yang mungkin akan menghibur Shihao. Dengan adanya seorang wanita cantik juga yang dibawa oleh Lieren, tetapi ketua klan kuno tak kalah, ia juga mengeluarkan seorang wanita yang ia anggap cantik di klannya, tetapi bentuknya malah seperti monster. Dan juga anggota klan kuno memberikan tawaran kepada Shihao berupa tanaman obat juga. Shihao yang melihat tawaran ini cukup sulit untuk menerimanya. Shihao menjawab kalau ia mungkin hanya menerima tanaman obat saja, tetapi untuk para wanita cantik, Shihao hanya menjawab hal itu cukup tinggi untuk ia terima, sebagai bentuk bahasa halus kalau Shihao tak tertarik dengan pilihan wanita cantik sebagai hadiahnya. Sedangkan untuk kelinci kecil, tampak ia sedang mengejar sebuah tanaman obat yang berada di Pulau Jiwa, yang tanaman obat itu tampak melarikan diri dari kelinci kecil karena ia takut kepada kelinci kecil. Tetapi dengan segera penetua lengan 8 memberikan tanaman obat lainnya kepada kelinci kecil untuk menenangkan kelinci kecil. Teman-temannya Shihao
yang melihat ini menyadari kenapa tujuan dari para ketua ini ingin mendekati Shihao, karena para penetua ini ingin mendapatkan cairan guntur yang mungkin akan didapatkan kembali oleh Shihao di masa depan nanti. Setelah acara makan usai, Shihao pun kembali bertemu dengan teman-temannya, mengungkapkan kalau acara makan sebelumnya lebih melelahkan daripada bertarung melawan para dewa, karena bagi Shihao cukup sulit untuk menanggapi para penetua sebelumnya yang ingin dekat kepada dirinya. Kelinci kecil membenarkan hal itu. Terlihat sekali para ketua sebelumnya ingin dekat kepada Shihao karena ingin cairan gunturnya Shihao. Shihao menjawab dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut karena Shihao tahu bahwasannya para anggota Dewa Kuno memang sekarang berada di kondisi yang mendesak karena racun yang berada di wilayah dari Ancient Immortal ini. Apalagi Shihao juga ingin mendapatkan dukungan dari para anggota klan ini karena mereka berasal dari kekuatan kuno yang artinya memiliki kekuatan yang hebat untuk membantu Shihao menghadapi musuh-musuhnya, yang karena Shihao yakin di masa depan nanti musuh-musuhnya akan semakin kuat. Jadi Shihao sebenarnya tak keberatan jika memberikan cairan guntur kepada para aliansi sebelumnya, karena bagi Shihao hal ini akan memberikan keuntungan di antara mereka masing-masing. 也需先古原住民之力，何况外敌缓共抗强敌，放在外界角度之中。 Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah ledakan tak jauh dari tempat mereka, yang ledakan itu juga mengandung kekuatan dari arai dewa. Suelin pun menduga bahwasannya serangan tersebut berasal dari Pulau Jiwa, yang hal ini membuat Suelin menjadi sangat bingung kenapa anggota Pulau Jiwa malah ingin menyerang mereka. Kekuatan yang sangat dahsyat pun mulai mendekati ke arah dari rombongannya Shihao, yang setelah itu diperlihatkan adanya sosok pria kuat yang diselimuti oleh kekuatan aura kegelapan. Yang sosok dari pria kuat itu merupakan ketua leluhur dari Pulau Jiwa, yang di sini ia marah kepada Shihao dan juga lainnya karena ia menduga kalau Shihao bersama lainnya telah memasuki wilayah Pulau Jiwa mereka tanpa mendapatkan izin. Yang di sini juga sang penetua leluhur Pulau Jiwa telah menduga kalau Shihao dan juga lainnya merupakan pencuri. Shihao pun menyadari sepertinya adanya kesalahpahaman di antara dirinya dan juga sang penetua leluhur Pulau Jiwa ini, dan karena di sini penetua leluhur Pulau Jiwa yang tampaknya sudah sangat marah, Shihao bersama dengan teman-temannya pun langsung bekerja sama untuk menyerang penetua leluhur Pulau Jiwa. Dengan di sini mereka semua mengeluarkan serangan mereka masing-masing secara bersamaan menyerang ke arah dari penetua leluhur Pulau Jiwa. Tetapi sayangnya serangan tersebut sama sekali tak bekerja kepada penetua leluhur Pulau Jiwa, yang serangan itu sama sekali tak memberikan dampak apapun kepada penetua leluhur Pulau Jiwa. Penetua leluhur Pulau Jiwa memberikan serangan balasan kepada Shihao dan juga lainnya, yang serangan itu berupa serangan meteor yang langsung Shihao pun melindungi dirinya dan juga teman-temannya menggunakan pelindungan dari daun wilau. Yang di saat pelindungan itu juga Shihao menyuruh kepada teman-temannya setelah pelindungan ini hancur, mereka semua diminta untuk melarikan diri. Kelinci kecil bertanya, lalu bagaimana dengan dirimu? Shihao menjawab kalau ia akan memberikan waktu kepada mereka dengan dirinya akan menghadapi penetua leluhur Pulau Jiwa sendirian. Tetapi setelah serangan dari penetua leluhur Pulau Jiwa selesai, tiba-tiba saja penetua leluhur Pulau Jiwa menghentikan serangannya setelah melihat kekuatan dari daun Dewi Wilau yang dimiliki oleh Shihao, karena penetua leluhur Pulau Jiwa ini mengenali daun Dewi Wilau itu, membuatnya seketika menjadi tenang dan langsung tak tersadarkan diri. Dan tak lama kemudian adanya batu jiwa yang langsung menenangkan penetua leluhur Pulau Jiwa tersebut, yang membuat ia berhenti menyerang Shihao dan juga teman-temannya. Dan tak lama kemudian penetua lengan 8 datang ke tempatnya Shihao, meminta maaf kepada Shihao atas keributan yang terjadi dan juga bertanya mengenai kondisi dari mereka semua, apakah mereka semua baik-baik saja setelah kekacauan tak terduga ini menyerang mereka. Kelinci kecil yang mendengar itu
itu marah kepada penetua lengan 8 dengan mengatakan, "Kau menanyakan kabar kami setelah kami mendapatkan ancaman dari anggotamu." Tentu saja kami semua merasa ketakutan. Di sini pun penetua lengan 8 langsung meminta maaf kembali dengan memberitahu kalau orang yang telah menyerang mereka merupakan penetua leluhur dari klan jiwa mereka. Tetapi penetua leluhur klan jiwa mereka sekarang berada di kondisi gila karena tubuhnya yang telah dirusak oleh kekuatan magis kuno yang membuat penetua leluhur mereka menjadi gila selama ribuan tahun. Dan selama ini penetua leluhur mereka tidurkan di tempat ini. Dan kebetulan juga Shihao bersama lainnya berada di tempat peristirahatan dari penetua leluhur pulau jiwa mereka yang membuat ia terbangun dan menganggap Shihao dan juga lainnya merupakan penjahat dari pulau jiwa mereka yang membuat penetua leluhur pulau jiwa mereka marah. Mendengar hal itu membuat Shihao pun sadar situasi yang sedang terjadi dan Shihao langsung tak mempermasalahkan hal ini. Namun Shihao di sini justru ingin membantu penetua leluhur dari pulau jiwa. Dengan di sini Shihao ternyata masih menyimpan beberapa cairan guntur yang mengatakan kalau cairan guntur ini akan bisa membantu penetua leluhur dari pulau jiwa. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Gu Jianyun yang ternyata Gu Jianyun sekarang telah melewati kesengsaraan guntur dan juga telah mendapatkan cairan guntur. Yang cairan guntur itu diminta oleh anggota dari klan darah perak bernama Yin Kun. Yang Yin Kun meminum cairan guntur tersebut, tetapi cairan guntur ini ternyata tidak berkhasiat seperti cairan gunturnya Shihao karena ia tak mampu menghilangkan racun korusi abadi yang berada di dalam tubuhnya, berbeda dengan cairan guntur miliknya Shihao yang dari kabar telah ia dengar dapat menghilangkan racun korusi di tubuh mereka. Hal ini pun membuat Yin Kun menjadi sangat kecewa, tetapi para penetua dari klan darah melihat adanya sebuah celah dimensi yang akan terhubung antara dunia luar dan juga Ancient Immortal, yang seketika hal ini membuat mereka menjadi sangat waspada. Sedangkan untuk di tempatnya Shihao, ia juga melihat adanya celah dimensi yang terhubung antara dunia luar dan juga Ancient Immortal. Hal ini membuat Shihao menjadi sangat khawatir karena jika dunia ini saling terhubung, maka musuhnya Shihao akan semakin banyak karena sudah kita ketahui di dunia luar dari Ancient Immortal ini sudah banyak para penetua yang ingin nyawanya Shihao cepat-cepat dimusnahkan karena dianggap Shihao sebagai ancaman yang besar bagi mereka semua. Tetapi untungnya celah dimensi kali ini masih belum bisa dilewati oleh para dunia luar karena celah dimensi yang sekarang masih berbahaya. Tetapi tak menutup kemungkinan di masa depan nanti adanya orang yang mampu untuk melewati celah dimensi ini untuk memasuki dunia Ancient Immortal. Tetapi tak lama kemudian para anggota dari klan darah perak telah berdatangan ke tempat dari pulau jiwa untuk membawa Shihao karena untuk mendapatkan cairan gunturnya Shihao. Yang di sana Yin Kun secara terbuka langsung menyuruh kepada Shihao untuk datang ikut bersamanya pergi ke tempat dari istana darah perak. Shihao yang melihat tata keramah dari Yin Kun sama sekali tak menyukainya karena Yin Kun ini bersikap sombong tanpa adanya sopan santun kepada mereka semua. Penetua lengan 8 juga tak menyukai sikapnya Yin Kun karena telah memasuki wilayah pulau jiwanya tanpa sopan santun, yang langsung ia pun menghajar Yin Kun. Tetapi adanya penetua dari istana darah perak yang langsung menghentikan penetua lengan 8. Yang juga setelah itu Shihao ikut bertarung melawan Yin Kun. Yin Kun menyerang Shihao menggunakan teknik cahayanya yang untungnya Shihao dapat menghentikan serangan tersebut. Yang setelah itu pun juga Shihao menyerang penetua dari darah perak lainnya untuk tidak mengganggu pertarungan mereka. Lalu Shihao pun menantang kepada Yin Kun untuk melakukan pertarungan duel. Tetapi Yin Kun langsung menyerang Shihao menggunakan racunnya, membuat tubuhnya Shihao seketika terkena efek racun tersebut. Yin Kun pun langsung mengancam kepada Shihao untuk segera ikut bersamanya pergi ke tempat dari istana darah perak jika Shihao ingin terbebas dari racun tersebut. Jika tidak, maka Shihao akan mati karena racun silvernya. Penetua lengan 8 pun langsung mencoba untuk menghentikan racunnya Shihao dengan mencoba memurnikan menggunakan teknik penyembuhan, tetapi malah racun itu juga menyerang penetua lengan 8. Melihat situasi ini seketika membuat Shihao menjadi sangat marah dan langsung ia menggunakan teknik apinya untuk memurnikan tubuh mereka berdua, yang seketika membuat racun silvernya Yin Kun menghilang. Hal ini pun membuat Yin Kun menjadi sangat kaget dan setelah itu Shihao pun
menyerang kedua penetua dari darah perak menggunakan serangan apinya membuat mereka berdua langsung berubah menjadi pohon dan sekarang pun hanya tersisa Yin Kun seorang. 我的手段 Tetapi di saat itu malah penetua leluhur dari istana darah perak datang menghentikan Shihao dan juga menyelamatkan dua penetua dari istana darah perak sebelumnya yang dirubah menjadi pohon kini telah dikembalikan. Setelah itu pun penetua leluhur dari darah perak mengancam kepada Shihao untuk ikut bersama mereka secara sukarela daripada Shihao mendapatkan masalah besar. Tetapi tak lama kemudian penetua leluhur dari Pulau Jiwa yang sebelumnya gila kini datang dengan kondisinya yang telah kembali normal karena racun magis yang berada di dalam tubuh dari penetua leluhur Pulau Jiwa sebelumnya telah dihilangkan oleh Shihao menggunakan cairan guntur. Dan kini penetua leluhur Pulau Jiwa datang untuk menyelamatkan Shihao dari incaran para anggota istana darah perak. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihao yang menghajar Yin Kun sampai Shihao memenangkan pertarungan tersebut. Dan lalu kita diperlihatkan adanya sebuah arena pertarungan kuno yang arena pertarungan kuno ini akan menjadi tempat pertarungan bagi Shihao nantinya untuk bisa memperebutkan harta karun kuno yang berada di arena kuno ini bagi siapapun yang bisa bertahan pada arena kuno. Dan juga diperlihatkan Shihao di sana mempelajari teknik baru yaitu teknik yang diberikan oleh sang Dewi Willow yang dimana teknik ini merupakan teknik penyembuhan. Tetapi teknik ini sulit sekali untuk bisa dipelajari karena Shihao harus berada di kondisi hidup dan mati untuk bisa mempelajarinya. Tetapi manfaat dari teknik ini juga memiliki manfaat yang sangat berguna. Jika Shihao berada di kondisi sekarat maka Shihao bisa memulihkan tubuhnya dalam waktu yang singkat. Jadi teknik ini sangat penting bagi Shihao nantinya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan pertarungan cepat yang akan dilakukan oleh Shihao melawan banyak para jenius sampai ratusan nantinya. Dan juga kita diperlihatkan dengan kultivator berseruling dan juga Ning Chuang yang nantinya juga akan ikut hadir menyaksikan pertarungannya Shihao. Yang dalam pertarungan ini nantinya Shihao akan menghadapi beberapa musuh kuat yang mendapatkan highlight seperti anak guntur dan juga manusia sayap, serta adanya juga Gu Jianyun yang muncul tetapi ia nantinya tak akan ikut bertarung, ia hanya akan menyaksikan saja seperti lainnya. Yang setelah itu diperlihatkan banyak para jenius yang telah berhasil dikalahkan oleh Shihao sampai Shihao mengeluarkan tubuh raksasanya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!